Ladies and gentlemen, Whoa. Oh. Ladies and gentlemen. please welcome Halo kawan, selamat datang kembali di siaran Coach Dive Channel. Siaran gue kali ini ingin sharing tentang suatu penambahan dalam berkomunikasi lewat apa yang dinamakan smiling voice. Smiling voice ini mungkin hampir mirip dengan smiling face, karena menurut gue semuanya itu merupakan gift dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun orang yang dikehendakinya. Lo masih inget dong sosok Pak Harto, Presiden Republik Indonesia kedua yang terkenal dengan sebutan The Smiling President. Smiling face yang dimiliki oleh beliau itu, gue yakini merupakan pembagian, gift, karunia dari Allah Ta'ala untuk dirinya yang belum tentu dimiliki oleh orang lain begitu aja. Lu bisa bayangkan, dengan mendengar suara beliau aja, kita udah bisa merasakan senyuman, keramah tamahan dari wajah yang menyenangkan itu, humble. Nah, begitu pula dengan smiling voice. Maka beruntunglah sosok penyiar, komunikator, atau public speaker secara umum jika mereka mungkin sudah dikaruniai Allah Ta'ala kemampuan membunyikan suaranya sehingga terdengar begitu elok, tulus, lagi menyenangkan tanpa harus bersusah payah untuk mengolahnya sedemikian rupa. Nah, meski begitu, gue percaya bukan juga hal yang mustahil bagi orang-orang yang mungkin belum dikaruniai talenta tersebut, lantas akan tetap jadi begitu. Yakin deh, selama mereka bersedia untuk melakukan pembelajaran dan pelatihan secara benar, maka cepat atau lambat kemampuan smiling voice juga bakal menjadi keniscayaan dalam dirinya. Gue yakin perkara ini mungkin sama dengan seorang mukmin yang dikaruniai Allah Ta'ala kemampuan untuk memahami dan kemudahan dalam menghafal Al-Quran, sehingga ia seolah begitu mudah jadi sosok hafiz Al-Quran. Jika demikian, apa lantas orang-orang lain yang tidak atau belum dikaruniakannya talenta tersebut lantas akan selamanya tidak mampu menghafal Al-Quran? Oh, sebagaimana hujah yang gue sampaikan tadi, insya Allah gak ada yang gak mungkin di dunia ini selama lo bersedia total dalam mengikhtiarkannya secara baik dan benar, serta belajar dan berlatih bersama coach yang ahli di bidangnya. Begitu juga untuk belajar dan berlatih smiling voice. Ingat, smiling voice adalah skill atau kemahiran yang harus dimiliki oleh setiap penyiar, presenter, commercial voice over, bahkan public speaker secara umum. Smiling voice itu bukan sekadar suara yang terdengar seolah menyenangkan, riang gembira, hingga dirasa tersenyum kepada audiens. Tapi smiling voice lebih merupakan air personality yang seiring sejalan dengan skill pendukung lainnya. Sebutlah itu seperti teknik vokal, artikulasi, intonasi, gimmick, style, dan lain sebagainya. Dengan begitu, smiling voice bukanlah suatu bentuk ekspresi yang dibuat-buat sehingga tidak natural atau sekadar mencontoh orang lain yang dianggap senior. Padahal orang itu ya sebenarnya keliru dalam mempraktekannya. Adapun smiling voice yang baik dan benar, maka ia harus diupayakan sealami mungkin, tulus dari hati yang jujur, serta bermakna kebaikan lagi menyenangkan. Nih, gue ambil contoh dari kalimat tagline
TVC Es Krim Wars. Narasinya, selalu ada cinta dari Wars. Oke, gimana sih smiling voice yang dibuat-buat itu atau yang tidak natural? Oke, gue nggak bisa ngikutin secara persis, tapi kira-kira begini bunyinya. Selalu ada cinta dari Wars. Selalu ada cinta dari Wars. Coba lo rasakan sendiri. Apakah itu natural atau dibuat-buat seolah ceria? Sekarang bandingkan dengan smiling voice yang natural dan terlatih. Contohnya begini. Selalu ada cinta dari Wars. Oh, mau lebih cheer up lagi? Boleh, misal begini. Selalu ada cinta dari Wars. Bandingkan dengan tadi, selalu ada cinta dari Wars. Selalu ada cinta dari Wars. Oke, lo bisa bandingkan dan rasakan sendiri perbedaannya. Mana yang natural, mana yang dibuat-buat. Sehingga berkesannya ya seperti apa tuh jadinya. Atau lo sering juga kan dengar atau memperhatikan gaya smiling voice yang biasa digunakan oleh MC ya untuk upacara resmi. Ada kalimat yang misalnya dibunyikan seperti ini. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Lantas, mungkin ini yang dianggap smiling voice selama ini. Sehingga jadi terdengar atau disuarakan seperti ini. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Gitu gak sih kira-kira? Yang gue dengar kebanyakan MC cewek yang kayak gitu. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Gue nggak bisa ngikutin secara persis karena menurut gue itu nggak tepat. Lalu yang tepat gimana? Yang natural gimana? Coba lo bandingkan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Tadi, komandan upacara memasuki lapangan upacara. Ada lagi kalimat misalnya ini. Gubernur DKI Jakarta bertindak selaku inspektur upacara tiba di mimbar upacara. Nah, kalau yang tidak natural, mungkin begini kedengarannya. Gubernur DKI Jakarta bertindak selaku inspektur upacara tiba di mimbar upacara. Gitu ya, biasanya gitu ya. Gue nggak bisa ngikutin secara persis ya, tapi kira-kira begitu, lo bisa bayangin. Kenapa harus begitu? Bukankah lebih natural atau disuarakan secara natural, mengikhtiarkan smiling voice secara natural, itu akan lebih terasa keaslian dari suara lo, dan juga bukan dibuat-buat. Misal, Gubernur DKI Jakarta bertindak selaku inspektur upacara tiba di mimbar upacara. Compare dengan Gubernur DKI Jakarta bertindak selaku inspektur upacara tiba di mimbar upacara. Kenapa nggak biasa aja? Gubernur DKI Jakarta bertindak selaku inspektur upacara tiba di mimbar upacara. Mungkin itu akan lebih enak didengar. Nggak tahu ya. Silakan lo komen, silakan lo rasakan, dan silakan lo bandingkan. Gue pengen tahu bagaimana menurut lo. Oke. Jadi sekali lagi, kalau boleh gue analogikan, smiling voice itu bukanlah ekspresi sok tunjukin rasa bahagia
padahal lagi menderita. Bisa bayangin, orang lagi menderita tapi sok bahagia. Nah, bukan begitu smiling voice. Smiling voice itu tulus, jujur adanya. Bukan cuma sekedar dibuat-buat atau mengikuti yang sudah ada, padahal itu mungkin adalah satu kekeliruan. Nggak ada yang baku di dunia ini, bos. Terus berevolusi, terus berkembang, sehingga mudah-mudahan dengan pengembangan yang terjadi itu akan menjadi apa yang dilakukan sebelumnya bisa lebih baik lagi. Jadi sekali lagi, apakah kira-kira lo bisa paham sama analogi yang gue sampaikan tadi itu, bahwa smiling voice bukanlah ekspresi sok nunjukin rasa bahagia padahal sedang menderita. Karena bahagia is bahagia, happy is happy. Oke deh, gitu aja. Selamat mencoba dan melatihnya dengan memahami arahan dari gue tadi. Kalau ada pertanyaan, silahkan lo sampaikan di kolom reply. Terima kasih, gue Coach Dive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.